Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ayu Dewi Murni, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 9, kelompok 3, NDH 29. Hari ini saya membuat video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dengan tutor Bapak Dr. Jainal Panani, MED. Saya bekerja di instansi pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, penempatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Mansur Kintab. Adapun langkah-langkah pengerjaan, yang pertama adalah identifikasi isu sesuai tupoksi, yang kedua menentukan isu prioritas, yang ketiga menganalisis penyebab isu, yang keempat alternatif pemecahan isu. Selanjutnya, praanalisis identifikasi isu yang ada di ruang VK bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Mansur Kintab. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu nifas post-seksio sesaria tentang pentingnya mobilisasi dini. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang pemberian ASI eksklusif. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang gizi pada ibu nifas. Selanjutnya, analisis isu prioritas menggunakan metode USG. USG artinya U atau urgensi, seberapa mendesak suatu masalah yang harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S atau seriousness artinya seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. Dan G, growth, artinya seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani. Scoring atau penilaian menggunakan skala Likert, nilai 1 sangat tidak mendesak, nilai 2 kurang mendesak, nilai 3 cukup mendesak, nilai 4 mendesak, nilai 5 sangat mendesak. Penilaian kualitas isu. Untuk isu yang pertama saya memberi nilai 13, untuk isu yang kedua saya memberi nilai 12, dan isu yang ketiga saya memberi nilai 11. Jadi dari ketiga isu ini maka kita dapatkan prioritas isu yang utama adalah kurangnya pengetahuan ibu nifas post-seksio sesaria tentang pentingnya mobilisasi dini. Setelah dilakukan penilaian isu, dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dibuat menggunakan diagram Fishbone, di mana kita menekankan sebab akibat. Faktor pertama, manusia, kurangnya pengetahuan ibu nifas dan keluarga. Faktor kedua, metode, adat istiadat dan budaya. Faktor ketiga, alat, merupakan kurangnya alat dan bahan untuk membuat leaflet, brosur, dan media informasi lainnya. Dan yang terakhir, faktor dari lingkungan, yaitu kurangnya dukungan keluarga untuk melakukan mobilisasi dini. Alternatif pemecahan isu dengan SWOT yaitu strength atau kekuatan, memberikan edukasi dan membuat brosur tempel untuk ibu nifas dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini untuk menghindari terjadinya bahaya pada masa nifas. Weakness atau kelemahan, kurangnya kemampuan ibu nifas dan keluarga dalam memahami edukasi yang diberikan oleh bidan. Opportunity atau kesempatan, menambah pengetahuan ibu nifas dan keluarga tentang mobilisasi dini. Threat atau ancaman, tidak memahami edukasi yang diberikan sehingga meningkatkan resiko terjadinya bahaya pada masa nifas. Rekomendasi alternatif pemecahan isu. Alternatif penyelesaiannya yaitu melakukan edukasi kepada ibu nifas dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini agar dapat menghindari terjadinya bahaya pada masa nifas. Tahap penyelesaiannya, yang pertama membuat leaflet dan brosur tentang penjelasan pentingnya mobilisasi dini seperti tujuannya, kapan, dan apa saja yang harus dilakukan untuk mobilisasi dini. Yang kedua, memberikan edukasi kepada ibu nifas dan keluarga. Hasil yang didapat,
Yang pertama, Ibu Nipas dan keluarga memahami edukasi yang diberikan. Yang kedua, ibu terhindar dari bahaya pada masa Nipas. Pihak yang terkait, kepala ruangan dan staf kebidanan, serta pasien dan keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.